Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus yang terhormat Ibu Hajah Isra Sukaisah MPD selaku Kepala SMA Negeri 67 Jakarta, Bapak-bapak wakil dan seluruh yang hadir, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore ini kita sangat banyak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak mendapatkan nikmat, di antaranya adalah kita dalam keadaan sehat walafiat, makanan yang banyak, ya, pertanyaan pun sudah disiapkan. Mudah-mudahan akan banyak membawa manfaat, wabil khusus untuk kita yang hadir, dan tentunya juga kita berharap semoga bisa berdampak kebaikan-kebaikan yang kita peroleh di siang hari ini untuk keluarga kita, saudara kita, dan anak-anak didik kita. Materinya saya kembalikan atau saya serahkan kepada Bapak Ibu. Mau langsung tanya jawab atau mau didongengin dulu? Dongeng dulu. Dongeng ini Pak Ustaz. Ya silakan. Dongeng tentang perubahan kiblat. Perubahan kiblat. Perubahan kiblat. Emang penting bagi kita itu? Duh, enggak katanya. Ceritanya yang real. Ditanyakan pada saat perubahan kiblat. Baik, langsung tanya jawab aja ya. Pak Apit menanyakan tentang apa Pak Apit? Kiblat. Ya. Bapak Ibu, syarat sah sholat itu memang harus menghadap kiblat. Di antara selain menghadap kiblat harus masuk waktu, harus suci dari hadas, harus suci dari najis, harus menutup aurat. Itu syarat sah sholat. Nah, kiblat tuh mana? Kiblat tuh ngulon. Bener Pak, kiblat tuh ngulon. Sebab begini. Arah barat. Ya, ada yang berpendapat kiblat itu Ka'bah. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Kiblat itu Ka'bah. Itu bagi orang yang persis sholatnya di depan Ka'bah, wajib menghadap Ka'bah. Bagi orang yang di luar Ka'bah, Ka'bah dilingkari Masjidil Haram, maka yang sholat di luar Masjidil Haram sholatnya wajib menghadap Masjidil Haram, tidak harus tepat menghadap Ka'bah. Yang penting menghadap Masjidil Haram itu sudah termasuk menghadap kiblat. Bagi orang yang di luar Masjidil Haram, ya di Madinah, di mana itu wajib menghadap ke arah Mekah. Begitu. Bagi orang yang ada di luar sana jauh dari kiblat Ka'bah maksudnya di Indonesia termasuk, itu Al-Qur'an mengatakan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka palingkan atau arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Arah itu mana? Kiblat. Arah tuh ke sana, arah tuh barat, timur, utara, selatan tuh arah namanya. Jadi kalau ada orang yang berpendapat harus persis menghadap kiblat, saya harus persis menghadap Ka'bah, saya yakin sholatnya nggak ada yang sah. Karena geser 1 senti dari sini, Pak, kesananya nggak bakal pas ke Ka'bah. Nggak bakal ada yang pas. Satu masjid ini baris nih, pasti ujungnya akan berbeda-beda. Nggak persis ke arah ke Ka'bah, nggak persis. Maka Allah Maha Tahu, tidak Allah wajibkan menghadap ke arah Ka'bah, cukup menghadap ke arah Masjidil Haram. Itu ayatnya berbunyi seperti itu. Maka kata Nabi waktu beliau di Madinah, kiblat itu adalah bainal masyriq wal maghrib. Kata beliau begitu. Kiblat itu antara timur dan barat. Karena Nabi waktu itu bersabda di Madinah, Nabi sholatnya menghadap ke utara. Maka cukup menghadap ke utara sudah termasuk menghadap
kiblat. Kalau kita yang penting ngulon, sudah cukup menghadap kiblat, begitu. Seperti itu kaidah fikihnya. Ada yang dimasalahkan? Yang saya pernah dengar Pak Ustadz gini, jadi waktu Rasulullah di Madinah kan menghadap kiblatnya itu ke sejarahnya ya? Iya, sejarah Masjidil Aqsa gitu kan ya. Iya. Nah itu perubahannya itu pada saat sholat atau sebelum sholat gitu. Iya. Nanti ada pertanyaan lanjutannya. Betul. Jadi pertama Rasul wajibkan sholat itu menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah Masjidil Haram. Begitu hijrah ke Madinah, berarti Nabi waktu dapat perintah sholat itu masih di Mekah, ya. Kan Isra Mi'raj peristiwa terjadi waktu Nabi masih di Mekah. Pada tahun ke-11 kenabian, baru Nabi hijrah ke Madinah. Baru sampai di sana 2 tahun, ada perintah dari Allah. Kata Allah, arahkan wajahmu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Berarti waktu Nabi di Madinah sudah dapat 2 tahun, Nabi sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Itu sejarahnya agak panjang ya. Singkatnya saja, Nabi waktu di Madinah selama kurang lebih 2 tahun berjalan, Nabi menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Saat itu Nabi ternyata masih suka ke arah Masjidil Haram kiblatnya. Sehingga Nabi selalu rindu kapan nih Jibril turun. Mudah-mudahan kalau Jibril turun nih saya mau minta pada Jibril agar arah kiblatnya diarahkan kembali ke Masjidil Haram. Itu sampai Nabi sering lihat ke langit lagi, kapan Jibril turun, menanti datangnya Jibril, nggak turun-turun, pengen usul menghadap arah kiblatnya kembali ke Masjidil Haram. Nah, tiba-tiba saat Nabi sedang sholat duhur, baru dapat 2 rakaat, Jibril turun. Kata Jibril, Muhammad, Allah menyuruhmu palingkan arah kiblatmu ke Masjidil Haram lagi. Coba Bapak Ibu bayangkan, Nabi tidak pernah sholat fardu kecuali berjamaah. Berarti Nabi saat itu jadi imam kan? Ya. Dapat 2 rakaat, perintah menghadap ke arah Masjidil Haram terjadi. Kira-kira gimana tuh? Nabi di belakang apa di depan? Depan. Ya berarti nggak jadi imam kalau di belakang. Depan. Lagi sholat zuhur 2 rakaat dapat. Lagi 2 rakaat. Jalan Nabi ibu ke depan. Maka ibu kalau ke Madinah itu yang umroh biasanya mampir ke Masjid Qiblatain namanya. Masjid 2 arah kiblat, karena sejarahnya masjid itu pernah dialami Rasul menghadap kiblatnya dua arah, saling berlawanan arah. Begitu. Itu sejarahnya demikian, ya. Jadi Nabi saat berpaling al-kiblatnya bukan sedang santai seperti ini, tapi justru sedang sholat duhur. Berarti makmumnya balik kanan semua tuh Bu ya. Balik kanan semua. Kayak apa tuh coba kalau sholat seperti itu? Sehingga ada madhab dari para imam kita mengatakan tidak mengapa sholat sambil berjalan, nggak apa-apa. Yang penting ada kebutuhan khusus yang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya gempa. Lagi sholat nih, lanjut sholatnya sambil lari nggak apa-apa. Lagi perang sholat nggak apa-apa, ya. Tapi jangan ngobrol. Kalau ngobrol batal sholatnya. Yang penting jangan ngobrol, lari, ya. Misalnya melihat ada orang mau ketabrak, kalau nggak ditolong, cepat lari, tolongin, lanjutin sholatnya, itu sah. Seperti itu. Karena ada pengalaman Nabi seperti itu. Gitu Pak Bin. Ya, itu yang saya bayangkan lagi kan 2 rakaat sholat duhur, kemudian arah kiblat. Jadi yang dipertanyakan waktu itu kita juga sempat berpikir. Jadi Rasulullah itu langsung jalan tadi ya, jalan. Berarti si makmumnya langsung balik kanan. Iya, Rasulnya jalan, makmumnya balik kanan, ganti arah kiblatnya. Gitu. Ada lagi? Saya Pak Ustaz. Ya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja ke pertanyaan. Begini Ustadz, pelaksanaan daripada sholat itu diterima atau tidaknya kan salah satunya berhubungan dengan suci dari hadas besar dan hadas kecil.
atau tidak ada najis lah kalau bahasa kita. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz, kita ini kan katakanlah orang pekerja. Di saat kita bekerja, dan termasuk saya barangkali, kita sholat selalu menggunakan pakaian yang dari rumah sampai ke tempat pekerjaan, pakaiannya itu-itu aja. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa nasnya? Ketika kita tidak tahu atau kita tahu bahwa sah atau tidak sholat itu tergantung dengan najisnya tadi. Maksudnya begini, kita nggak tahu nih pakaian kita pakai dari rumah sampai ke ini ada najisnya atau tidak. Nah, yang ingin saya tanyakan apa nasnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bedakan antara hadas dengan najis, itu sesuatu yang berbeda. Kalau hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk sahnya melaksanakan ibadah karena tidak punya wudhu. Kalau najis karena ada kotoran. Jadi hadas itu bukan kotoran. Bapak ibu keluar mani, sperma itu bukan najis, itu suci, ya, bukan najis, itu suci. Artinya kalau pakaiannya ada sperma dan najisnya, ada maninya itu suci. Bukan najis. Jadi najis itu harus kita kenali, diantaranya adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan kita depan belakang, baik yang padat, yang cair maupun yang lainnya kecuali mani tadi. Kemudian termasuk hewan, termasuk juga darah, nanah, itu hal-hal yang najis. Kalau kita ragu pakaian kita najis atau tidak, kaidahnya nasnya mengatakan begini: segala sesuatu itu asalnya suci, segala sesuatu asalnya halal, kecuali ada bukti nyata bahwa sesuatu itu najis. Gitu. Kita mau sholat di lapangan sana. Lapangan sana asalnya suci apa najis? Suci. Maka kita boleh nggak pakai sejadah sholat di sana, kecuali kita tahu di situ ada najis, maka nggak boleh. Gitu. Jadi kaidah awalnya kalau kita tidak tahu jangan paksakan berburuk sangka. Makanya kata Nabi gini, apabila kamu sudah pipis setelah buang air kecil, maka percikan air ke celanamu. Kenapa? Biar tidak ragu bahwa basah itu, takut basahnya percikan pipis apa air, sehingga kita yakin bahwa itu tadi percikan air. Seperti itu solusinya. Ya, begitu ya. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sekarang dibuka termin pertanyaan aja ya Pak Ustadz ya. Oke, baik Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan yang pertama, sholat sholat subuh, sholat yang salah satu yang termasuk sholat sunat yang baik adalah, saya dengar nih Pak dari Ustadz ya, katanya dua rakaat sebelum sholat subuh. Nah, yang ingin saya tanyakan, 2 rakaat sebelum subuh ini apakah itu yang dimaksud dengan sholat fajar atau sholat rawatib? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kita mengikuti imam tapi dari mendengar speaker? Jadi di rumah saya tuh sering gitu Pak. Jadi kalau sholat subuh itu imamnya tuh keras banget suaranya, jadi kedengeran oleh kita yang berada di rumah. Apakah boleh mengikuti mereka kita sebagai makmum? Kemudian yang ketiga, tadi berkaitan dengan penjelasan dari Pak Ustadz Budi. Kayaknya saya semakin ragu deh. Aduh, berarti sholat saya selama ini kayaknya nggak diterima karena bacaan alhamdulillahnya aja udah nggak benar. Nah, jadi maksudnya gini, sebatas Allah itu seberapa jauh sih melihat usaha kita? Apakah dengan bacaan kita nggak bagus itu langsung dia bilang, wah ini mah nggak diterima sholatnya, wah udah masuk? Apakah begitu? Jadi terus terang nih tadi dengan penjelasan Pak Budi, saya jadi miris, ya Allah, memang saya belum lagi baca Al-Quran. Kadang-kadang anak saya yang protes, bunda itu baca Al-Quran kayak baca koran lah, panjang gitu. Jadi mohon penjelasannya. Ada 3 pertanyaan itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, sholat fajar itu adalah sholat subuh. Nama lain dari sholat subuh adalah sholat fajar. Kalau sholat sunnah fajar berarti sholat sunnah subuh. Karena sholat sunnah subuh tidak ada setelahnya, maka yang dimaksud sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah qobliyah subuh.
begitu ya, begitu. Jadi diulang, nama lain dari sholat subuh apa? Sholat fajar. Kalau sholat sunnah fajar berarti sholat sunnah subuh. Karena setelah subuh tidak ada sholat sunnah, maka yang dimaksud sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Jelas ya? Yang kedua, sholat mengikuti suara imam yang ada di luar sana itu tidak disebut berjamaah. Kenapa tidak disebut berjamaah? Karena definisi berjamaah itu adalah satu kegiatan yang diikuti dalam satu wadah, satu majlis, satu tempat. Maka kalau beda tempat itu tidak disebut berjamaah, kecuali ada orang yang menyambung setelahnya. Misalnya di sini berjamaah, ya. Namanya berjamaah itu di sini. Di lapangan boleh nggak ngikut sini? Nggak boleh, kecuali di luar ada orang sholat, di luar lagi ada orang sholat, terus nyambung sana itu boleh. Gitu. Jadi kalau begitu, ini sering kejadian di kota Makkah sendiri, di depan Ka'bah itu ada hotel namanya Hotel Zamzam. Itu sering terjadi ada orang yang menganggap cukup sholatnya di Hotel Zamzam karena melihat imam sudah kelihatan suaranya kedengaran. Itu menurut teori sholat berjamaah tidak sah berjamaahnya karena tidak satu majlis, apalagi sudah tertutup pintu liftnya, pintu kamarnya. Tidak sah sholat berjamaahnya. Ya, jadi tidak perlu mengikuti suara imam yang ada di masjid sana, di luar sana, termasuk di televisi atau suara siapa yang kita tidak tidak melihatnya, orang tersebut sedang sholat yang ada di hadapan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, orang, kata Nabi begini, orang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah bagus akan mendapatkan nikmat dan akan bersama para malaikat di surga. Yang terbata-bata saja dapat pahala. Tapi jangan salah, kata Nabi, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi justru Al-Quran melaknatnya. Ketika dikombinasi dua hadis ini, maknanya begini, sepanjang kita masih dalam tahap belajar, kita akan dapat pahala, kita akan dimaafkan, dan selama itu kita tidak berdosa. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ibu-ibu belum bisa sempurna seperti Ustaz Budi tadi, memang beliau luar biasa. Saya itu kan S2 bareng beliau di PT IKI ya. Itu kurang lebih 25 mahasiswa, semuanya ustadz, dites oleh dosennya, namanya Dr. Muhsin Salim. Beliau luar biasa, silsilah sanad membaca Al-Quran hafal sampai Rasulullah 2 jalur, Satibiyah dan ini apa satu lagi tuh, lupa. Jadi hafal. Jadi ketika dites itu satu persatu, saya termasuk dites, alhamdulillah benar. Tapi yang mendapat perhatian khusus dari dosen hanya Ustaz Budi satu-satunya ya. Artinya apa? Artinya beliau kalau baca Al-Quran memang bagus begitu ya. Dan saya termasuk benar tapi tidak menyentuh menurut pandangan dosen saat itu. Jadi kalau begitu bagi kita yang belum sempurna atau belum bisa, jangan khawatir, sepanjang masih belajar Allah akan tetap memberikan pahala dan Allah memaafkan kita, termasuk orang yang ibadah gitu. Tapi kalau berhenti belajar, Allah akan melaknatnya. Karena sudah merasa bisa. Sementara sesungguhnya tidak bisa. 10 menit lagi. Ya, silakan Bu Dina. Gunain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi saya masalah beramal Pak, saya kayaknya masih terbawa-bawa ketika saya waktu itu kecil gitu ya Pak ya. Saya kan kadang-kadang sudah kasih misalkan uang sama orang tua saya 1 minggu ya, misalkan 10.000. Nah ketika sholat kita lagi Ramadan itu setiap malam sholat tarawih kan ada amalnya. Saya ini setiap hari itu beramal gitu loh Pak. Ketika saya dikasih uang 10.000, saya nggak mau masukin 10.000. Karena setiap hari saya ingin berjaya, saya pecah-pecah uang itu gitu loh Pak. Nah karena saya ingin setiap hari beramal, misalkan malam pertama Ramadan. Kurang jarak, mic-nya kurang jelas pertanyaan. Iya. Oh, nggak jelas. Diulang. Jadi gini, ketika waktu saya jadi masih terbawa-bawa, ketika saya waktu itu masih kecil gitu loh. Pas saya juga tidak tahu ya masalah pahala seperti apa.
Nih seperti ketika misalkan saya dapat uang dari orang tua saya 10.000 ya waktu zaman saya kecil dulu. Ketika Ramadan sholat tarawih itu kan saya ingin setiap hari itu beramal gitu loh Pak. Jadi ketika orang tua saya kasih 10.000, saya nggak mau Pak hari itu saya amalkan 10.000 gitu loh. Karena nanti untuk hari kedua, ketiga saya nggak bisa beramal karena uang itu sudah habis gitu. Karena dikasihkan misalkan seminggu sekali. Nah jadi saya terbawa-bawa sampai dengan saat ini gitu loh Pak. Ketika Pak Ustadz suka ngasih uang infak itu ya, untuk infak untuk masjid itu kan, misalkan saya 100.000 gitu ya setiap bulan. Nah saya tuh nggak mau ngasih sekaligus 1 juta sekian gitu. Nanti aja saya bayarkan per bulan aja gitu. Saya berharap mudah-mudahan Allah setiap bulan tuh ngasih pahala buat saya yang uang seamal yang saya berikan gitu kan. Nah ketika saya biar dia langsung di muka kan, berarti dia cuma sekali doang dong dapat pahalanya dari Allah gitu kan. Untuk yang sebulan berikutnya saya kan sudah tidak beramal lagi gitu. Nah itu baiknya seperti apa? Apakah dibayarkan sekaligus atau setiap bulan saya bayarkan? Tuh. Nah terus yang kedua masalah kepercayaan terhadap air gitu kan. Air itu bisa menyembuhkan suatu penyakit atau memberikan ketenangan kepada kita. Apakah itu diperbolehkan Pak? Karena setiap saya ngaji di Kuitang itu setiap hari Minggu tuh saya lihat banyak orang-orang yang ketika entahlah masuk ke dalam sebuah ruangan atau gimana saya nggak tahu. Ketika keluar dia suka pada bawa minuman gitu tuh, aqua yang segede-gede gitu. Katakan dibacakan oleh Habib, itu kan Habib. Saya tanya, Bu itu air apa gitu kan, dibacakan oleh Habib gitu kan, biar supaya tenanglah seperti ini gitu, anak saya lagi ada bermasalah. Nah apakah itu diperbolehkan Pak Ustadz? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya begini, biasanya ya, tinggal dikembalikan kepada kita semua. Biasanya amal, kita kan suka amal nyebutnya ya, padahal itu disebutnya infak. Amal itu adalah bukan hanya membelanjakan sebagian harta atau bukan hanya sedekah. Amal itu ada zikir, ada sholawat dan lain-lain, itu disebutnya amal. Tapi kalau berkaitan dengan memberikan sebagian rezeki namanya infak. Nah infak itu umumnya kalau besar itu berat, umumnya begitu. Kalau besar itu berat. Zakat kita misalnya 100 juta, ya 2,5% masih kecil. Tapi kalau zakat 10 triliun, 10 miliar, udah kelihatan sayang tuh. Maka untuk biar tidak berat, kita mencicilnya. Kalau 150.000 per bulan, rasanya berat. Mendingan 5.000 per hari, kan ringan. Gitu ya. Jadi dikembalikan kepada kita sikapnya, apa ringan atau berat. Kalau pahala insya Allah itu dikembalikan pada kita karena Allah yang tahu ikhlas tidaknya ketika berinfak. Jadi besar kecilnya disesuaikan dengan keikhlasan kita. Lebih baik kata Nabi, amal itu sedikit tapi continue daripada sekaligus besar tapi tidak istiqomah. Gitu kata Nabi begitu. Istiqomah itu insya Allah lebih baik. Ya merutinkan diri sehari 5.000 itu lebih baik daripada menjanjikan mengharapkan 150.000 per bulan. Disisihkan. Makanya saya kadang teorinya bikin celengan di rumah. Ya, celengan tiap hari masukin, siapa tahu lupa tiap hari ke musola ke bawah, jadi masukin celengan itu lalu sebulan kali buka berikan gitu. Itu lebih lebih tertolong begitu. Apa niat ikhlasnya kitanya. Yang kedua, air yang kita miliki, air yang kita beli atau air yang ada di hadapan kita, lalu kita bacakan ayat. Itu ada sebuah penelitian di Jepang, saya lupa teorinya. Yang jelas air itu kemudian dimasukkan ke dalam laboratorium, mengkristal, kristalnya gambarnya indah. Daripada air yang dimarah-marahin, yang dibacain kotor-kotor, jorok-jorok, kemudian dikristalkan, menakutkan. Itu secara ilmiah. Dan menurut pengalaman para ulama dari sumber-sumber Nabi, ya Nabi sering meruqyah lewat air itu sering. Jadi kalau ada kalimat itu air Nabi, itu perlu dipertanyakan. Maksudnya apa air Nabi itu? Apakah air sholawat, air ayat, begitu. Jadi yang jelas, kalimat yang mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat dari hal-hal keburukan-keburukan. Kalimat di sana adalah ayat-ayat, zikir-zikir. Itu bisa dijadikan perlindungan untuk kita, untuk sebagai wasilah.
Itu Allah mengajarkan seperti itu. Jadi kita boleh untuk diri sendiri, boleh untuk orang lain, ya, atau kita minta kepada kiai-kiai tertentu, barokah disebutnya, barokahnya daripada bacaan doa yang mereka panjatkan. Nah itu seperti itu. Tinggal kita dikembalikan lagi kepada niat kita dan cara mereka melakukannya. Kalau caranya ya salah, niatnya salah, jadi salah. Kalau niatnya baik, apa saja kalau niat salah, cara salah ya jadi salah walaupun perbuatannya adalah baik. Seperti itu kurang lebih. Cukup ya? Terima kasih. Satu lagi deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyambung dengan pertanyaan Bu Nina tentang air doa, Pak. Kebiasaan saya waktu kecil, jika saya sakit, saya selalu minta sama apa dan umi saya atau apa saya mintain doa. Pak, nggak enak badan nih, tolong bacain doa, kasih air gitu. Itu bapak saya berdoa, ngaji dan sebagainya. Terus saya minum airnya, alhamdulillah, karena saya yakin, alhamdulillah saya sembuh. Terus kebiasaan itu sampai sekarang saya lakukan. Anak saya lagi nggak enak badan, selalu bilang, ibu, kakak nggak enak badan atau ada nggak enak badan, saya atau suami saya melakukan itu. Nah, menurut Ustadz gimana tuh Pak? Terima kasih. Iya, sama kayak tadi. Jadi apabila kita berwasilah kepada ayat-ayat Allah, itu diperbolehkan. Yang penting mintanya kepada Allah, wasilahnya dengan ayat-ayatnya. Apakah lewat bacaan tanpa air ataupun bacaan pakai air. Ya, kita lihat ada setan di situ. Kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh, itu namanya menggunakan ayat-ayat Allah. Kita pakai bismillahirrahmanirrahim boleh, atau boleh juga ya Allah tolong usir dia, ya itu juga boleh. Kalau ya Allah tolong usir dia berarti kita langsung pada Allah mintanya. Kalau kita menggunakan ayat Al-Quran berarti kita namanya berwasilah kepada ayat Al-Quran untuk mengusir sesuatu itu. Begitu juga mendatangkan keberkahan. Kenapa kita disunahkan baca bismillah, baca doa sebelum makan, biar Allah turunkan keberkahan ke makanan itu. Nah, seperti itu diantaranya yang diperoleh dari penelitian para ulama kita. Gak apa-apa. Ya. Cukup ya? Baik. Aduh, satu lagi katanya. Belum. Pak Faisal. Izin Dad, mau tanya. Udah habis ini terakhir ya? Ya. Udah. Belum. Ya, silakan. Tad, perihal anak durhaka. Apaan? Perihal anak durhaka, Tad. Anak durhaka. Anak durhaka terus? Ya. Saya. Apakah ada? Ada. Apakah ada orang tua yang durhaka gitu? Dalam artian misal orang tua itu menginginkan sesuatu dari anaknya, namun anaknya kurang mampu untuk memberikan apa yang diinginkan orang tua, sehingga hal ini menjadi sebuah pertengkaran antara anak dan orang tua gitu. Ketika bertengkar kan otomatis saling adu argumen dan kelihatannya itu tampaknya kayak anak yang seolah-olah salah gitu, Tad. Nah, dari pandangan Ustadz gimana, Tad? Menurut agama atau Islam ini? Toib, saya jawab deh. Udah. Saya jawab deh. Anak itu Bapak Ibu sampai kapanpun tidak akan mungkin mampu membalas jasa orang tuanya. Itu yang bersabda Nabi seperti itu. Sampai Nabi mencontohkan begini. Ketika ada sahabat mengadu itu, ya Rasulullah, saya punya ibu. Maksudnya saya punya orang tua hanya ibu. Saya memperlakukan ibu saya begini sampai diceritakan. Saya suapin, saya masakin, saya gendong, saya mandiin. Lalu apa yang akan saudara tanyakan? Kata dia, sudahkah impas saya berbalas budi kepadanya? Lalu kata Nabi, saudara, lalu Nabi balik nanya, sudah berapa lama kamu lakukan seperti itu? Sudah 15 tahun ya Rasulullah. Kata Nabi, apa yang saudara lakukan itu baru bisa membalas jasa ibumu 1 hari. 15 tahun seperti itu baru bisa membalas jasa ibu 1 hari.
Bahkan seandainya ibu berlumuran darah dan nanah, kamu jilatin sampai bersih, tidak akan mampu kamu membalasnya. Karena saat melahirkan itu luar biasa, sayang, menaruhkan perhatiannya, nyawanya seorang ibu kepada anaknya. Jadi sehingga dengan demikian, kalaupun ada istilah, ada yang bertanya, adakah orang tua yang durhaka? Durhakanya bukan kepada anak, tapi kepada Allah sebagai orang yang mengkhianati amanah. Begitu. Kalau ada orang tua bukan durhaka pada anak, tapi durhaka pada amanah yang Allah berikan yang sia-siakan. Istri ditinggalkan begitu saja, nggak dinafkahi misalnya, anak juga ditinggal begitu. Itu yang akan nanti ditanya oleh Allah dan dihukum oleh Allah pada orang-orang yang tidak punya tanggung jawab mengamalkan atau melaksanakan amanah Allah berupa anak dan istri itu. Jadi kenapa tidak dijelaskan ada orang tua durhaka? Ya, yang durhaka anak pada orang tua. Karena orang tua namanya zolim atau tidak amanah. Tidak mengemban amanah dengan kedoliman itu juga akan dimintai ke sanksiannya atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, tuntas sudah majelis ilmu kita di siang hari menuju sore ini. Maka dari itu kita tutup bersama majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna